Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 4 Januari 2025. Topik: jangan sepele dengan kebiasaan. Tetapi jangan lupa saudaraku. Kalau sudah, cukup hanya klik tanda berikut ini dan membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga menemukan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Titus 2 ayat 11 dan 12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita menjalani sebagian besar kehidupan ini dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perilaku yang berulang kali dilakukan, dan kalau ibarat mesin sudah menjadi otomatis. Semua dalam jagat raya ini tercipta bukanlah secara otomatis. Lihat dalam Kejadian 1. Hanya dalam 6 hari Allah menciptakannya. Setelah tercipta, maka mulailah mempunyai pergerakan masing-masing yang disebut dengan habitat. Pergerakan itu berjalan tanpa sadar, ia terus bergerak, termasuk dengan habitat manusia. Sekarang mari kita pahami beberapa pergerakan atau tindakan yang telah kita lakukan hari pagi ini tanpa kesadaran yang terfokus, seperti menggosok gigi, berpakaian, berkendara di bahu jalan, scrolling media sosial, ngemil, dan lainnya. Setelah kita memikirkannya, rupanya kebiasaan itu ternyata sungguh besar dan kuat. Pengaruh kebiasaan itu pada hidup kita sehari-hari. Entah itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, dampaknya tidak hanya saat ini, tetapi kebiasaan itu memiliki dampak sangat lama. Kalau kita melihat ke belakang, 3, 5, atau 10 tahun dari kebiasaan kita dari masa lalu, bahwa nilai dari kebiasaan baik dan dari kebiasaan buruk akan menjadi sangat jelas pada hari ini. Hasil kebiasaan itu bahkan akan mendukung penuh dalam mencapai tujuan hidup kita. Seperti kebiasaan orang malas atau tidak rajin, hasilnya pasti hidup ini serba kekurangan. Dengan memperhatikan kebiasaan ini, manusia yang punya pikiran diberi oleh Allah, lalu merumuskan, rajin pangkal kaya, dan malas pangkal miskin. Bagi Tuhan Allah, tidak menginginkan manusia itu hidup dalam kemiskinan, makanya melalui Salomo dalam Amsal ada tertulis, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya." Amsal 6 ayat 6 dan 7. Sebab itu, setiap orang percaya harus memperhatikan dengan cermat apa yang menjadi kebiasaannya. Bagi kita, membangun kebiasaan janganlah hanya sekedar dorongan psikologis saja, dan jangan hanya merupakan faktor instan atau di mana perlu, lalu kita mulai. Melalui renungan hari ini, bila kita telah paham betapa besar dan kuat kebiasaan baik itu mempengaruhi hidup kita, tidak ada kata terlambat. Terlebih kepada kaum muda, mulailah kebiasaan hidupmu ke arah motivasi baik. Allah telah menganugerahkan pikiran, kesehatan dan pengetahuan kepada kita, untuk kita olah agar hidup kita sejahtera, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kebiasaan baik itu biasanya akan berproses secara otomatis bila telah dimulai, dijalankan, dan akhirnya matang dalam mendukung keberhasilan. Secara alkitabiah, kebiasaan baik itu akan didukung oleh karya Roh Tuhan yang telah mendiami kita. Roh Tuhan tidak akan pernah mendukung orang-orang yang memiliki kebiasaan baik, tetapi kebiasaan buruk. Tuhan menghendaki anak-anaknya tumbuh dalam kedewasaan iman yang akan memberkatinya dalam kelimpahan. Makanya kebiasaan baik itu, kesanalah Roh Tuhan turut mendampingi kita. Kebiasaan baik juga mampu memberi kita kekuatan untuk mengalahkan kebiasaan buruk, apabila kita mau dengan komitmen kebiasaan baik kita kerjakan.
Karena itu, kita harus bekerja sama dengan Roh Tuhan untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mulailah dengan doa, di mana kita mengakui segala kebiasaan buruk, agar kita dibantu oleh Roh Tuhan untuk melepaskan dari dalam diri kita. Ingatlah selalu, bahwa kebiasaan yang kita miliki saat ini akan membentuk kita di masa depan kita. Maka dari itu, pertimbangkanlah konsekuensinya. Pikirkan kebiasaan positif atau kebiasaan yang baik di dalam diri kita. Buku yang mengasah otak jauh lebih baik daripada bersosial media. Gerak badan lebih baik untuk sehat daripada sekantong keripik membuat tidak sehat. Jangan lupa, memberitahukan kepada teman yang dapat kita percaya untuk saling mendorong dalam kebiasaan baik. Amin. Topik doa kita hari ini, kepada mereka yang sulit mengubah kebiasaan buruk, salam baik untuk kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Mampukan aku Tuhan, mampukan aku Tuhan, lewati badai hidup, ku tak mampu tanpamu. Mampukan aku Tuhan, mampukan aku Tuhan, lewati pencobaan, ku tak mampu sendiri. Ku tahu tangan-Mu Tuhan menopangku, agar ku tak jatuh tergeletak. Ku tahu jalan-Mu Tuhan membimbingku menuju rumah-Mu di sorga. Mampukan aku Tuhan, mampukan aku Tuhan, lewati badai hidup, ku tak mampu tanpamu. Mampukan aku Tuhan, mampukan aku Tuhan, lewati pencobaan, ku tak mampu sendiri. Ku tahu tangan-Mu Tuhan menopangku, agar ku tak jatuh tergeletak. Ku tahu jalan-Mu Tuhan membimbingku menuju rumah-Mu di sorga, menuju rumah-Mu di sorga.